Shalom Misiologiers, gimana nih kabar kalian semua? Kuharap teman-teman sehat selalu, penuh sukacita dan semangat ya. Perkenalkan, nama aku Nita, mewakili PMK Misiologi. Hari ini akan sharing sedikit banyak tentang kekristenan sama teman-teman semua. So, langsung aja, let's go! Pokok bahasan pertama, pemahaman Pancasila sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa, dengan makna setiap warga negara bersikap berdasar sifat ketuhanan, yang mana sebagai orang Kristen berarti percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, juga toleran terhadap agama lain dengan mengasihi sesama. Pokok bahasan kedua, apa yang dipercaya orang Kristen? Kita percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita percaya akan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan manusia yang merupakan makhluk ciptaan yang sangat mulia. Terdapat di Mazmur 8 ayat 6. Namun hubungan Allah dan manusia rusak karena dosa. Roma 3 ayat 10-18 menjelaskan bahwa semua manusia telah berdosa dan melakukan hal-hal yang jahat. Manusia telah menjadi hamba dosa. Kemudian, apa akibat dosa terhadap manusia? Roma 6 ayat 23a berbunyi, sebab upah dosa ialah maut. Dosa tidak selalu mengakibatkan kematian secara langsung. Roma 6 sedang memberitahu bahwa ketika kita berdosa, kita sedang mati secara rohani, bukan secara jasmani. Lalu, apakah kita akan binasa karena dosa? Syukur kepada Allah, tidak. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak akan binasa jika kita percaya kepadanya. Yesus Kristus datang ke dunia dan mati menggantikan kita. Kematian Yesus sebagai Allah Putra dalam wujud manusia adalah pembayaran yang pantas untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus wafat di kayu salib demi membayar dosa-dosa kita. Ungkap Paulus di Roma 5 ayat 8. Yesus membayar harga yang tadinya harus kita bayar sehingga kita sekarang tidak perlu membayarnya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa kematiannya sudah cukup untuk membayar hutang dosa kita. Itu sebabnya Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dari Roma 6 ayat 14. Yesus wafat di kayu salib demi membayar dosa-dosa kita, menjadi bukti bahwa Ia mengasihi kita terlebih dahulu. Ia juga mau kita membagikan kasih itu. Pokok bahasan yang ketiga yaitu ajaran atau pengajaran. Jelas sekali Yesus mengajari kita untuk mengasihi melalui hukum yang terutama. Pada Matius 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan ini ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih atau hukum yang terutama adalah inti ajaran Yesus, yang merupakan kepenuhan dan penggenapan hukum Allah yang diwujudkan melalui Kristus. Hukum ini mencakup perintah mengasihi Allah dan sesama, supaya semua orang saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Lanjut teman-teman, pokok bahasan kita yang terakhir yaitu penerapan. Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, bagaimana kita hidup selanjutnya? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 8-10.
Efesus 5 ayat 1-21 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Nanti teman-teman bisa baca keseluruhan perikopnya. Aku akan membagikan beberapa ayat yang bisa kita terapkan langsung di keseharian. Ayat 4, tidak pantas perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono keluar dari mulut kita. Jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang lain. Ingat, kita harus mengasihi sesama kan? Baiklah perkataan kita menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Manajemen waktu sangat penting. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Sekalipun sedih, susah, sakit, tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya teman-teman. Ayat 21, rendahkan dirimu. Jangan sombong apalagi menganggap diri sendiri yang paling hebat. Ingat teman-teman, semua itu hanya karena kasih Tuhan. Semua yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan. Ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus rajin beribadah, kalau bisa ikut komunitas seperti komsel, kelompok kecil, atau kelompok tumbuh bersama untuk saling menasihati, membantu, membangun dalam Yesus Kristus. Jadi intinya teman-teman, menjadi Kristen itu bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen, bukan karena orang tua kita Kristen, dan juga bukan karena kita beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Menjadi Kristen diawali dengan sebuah titik balik, yaitu lahir baru, yakni mengaku dosa, meminta ampun atas dosa, mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan terlihat dari hidupnya yang dari hari ke hari belajar untuk terus melakukan firman Tuhan. Membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan, melakukannya, dan membagikannya. Karena sejatinya Alkitab selalu mengajarkan kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 1-3 bukan sekedar dibaca saja teman-teman. Dan ya, sharing hari ini sudah selesai teman-teman. Semoga apa yang aku bagikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Semangat selalu dalam mengerjakan keselamatan kita ya. Tuhan Yesus yang menyertai kita dan membimbing kita. Terima kasih Missiologiers. Jesus bless you. Sampai jumpa.